Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah salam kami semuanya, Shalom. Sekali lagi bersama-sama Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama di dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias pada sesi yang kedua pada saat pagi hari ini. Mari siapkan hatimu saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, saudara pasti diberkati Tuhan, amin. Dan kita imani biarlah pada pagi hari ini kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan di pagi hari ini Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita sejenak, kita mau tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di saat kami boleh membuka mata kami, melihat hari yang luar biasa indah. Demikianlah janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami melihat kebaikan-Mu. Kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat anugerah-Mu ya Tuhan. Seperti gelombang lautan yang tiada putus-putusnya. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya di saat kami memuji menyembah Tuhan, Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Dan di saat Engkau bertata di atas setiap pujian kami, dimanapun setiap jemaat Tuhan mereka berada, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan bagi setiap mereka. Dan kami bersyukur pada sesi yang kedua, di pagi hari ini kami akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang yang kami kasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Bersama dengan Ibu Gembala Sidang kami kasih, Ibu Pendeta Dani Pariaji. Kami bersyukur Tuhan di akhir zaman, perintah Tuhan kepada Gereja Tiberias membuktikan firman Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, membuktikan bahwa firman Tuhan tidak hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Membuktikan bahwa kuasa Tuhan lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Dan kami percaya di pagi hari ini Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Inilah pujian yang sebah kami bawa hanya kepada satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu setiap jemaat Tuhan. Kita bersembah Dia pada pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berikan
tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan senang hatimu. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama angkatan kita 223 buat Tuhan. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Oh, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
syukur selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai, biarlah bagi Yesus segala pujian. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, karena hanya bagi Yesus segala pujian, hormat dan kemuliaan selamanya. Hanya bagi Tuhan pujian kami. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau berkuasa Yesus. Tuhan kami sembah, kami sembah Tuhan, Allah yang ajaib. Syukur bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami agungkan namamu. Haleluya, segala pujian hanya bagi Yesus, hormat dan kemuliaan hanya bagi pujian bagi Yesus, hormat bagi hanya bagi Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau heran, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur akan Kau. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu mengatasi langit. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami agungkan dan kami sanjung Engkau. Engkau Tuhan kami. Kami membesar agung. Kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak saudara di pagi hari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, atas segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk nafas kehidupan Tuhan berikan sampai hari ini. Setiap pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bersyukur untuk tubuh dan darah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kami sudah diampuni Tuhan. Kami sudah dibenarkan. Kami sudah disembuhkan. Kami katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang
menyembahmu Yesus. Mari bersama-sama angkat suara bersembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari angkat suara. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, ku datang menyembahmu Yesus. Kami sanjungkan Tuhan, oh, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi bersama-sama kami sanjung Kau Tuhan. Berikan tepukan yang luar biasa bersama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan kami datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah pujian sembah yang kami bawa hanya kepada satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita siap memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Mari bersuka cita bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang luar biasa. Kita adalah generasi minyak dan anggur yang tidak akan pernah dirusakkan. Yang percaya Yesus mampu melakukan mujizat. Katakan haleluya.
Tiberias Indonesia. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Dengan senyum yang indah katakan, bila hatiku seperti hatiku. Come on. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Ya jemaat Tiberias, angkat suara kita dengan sukacita, bersama-sama kita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kasih senyum yang indah kepada kiri kanan kita. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita percaya masih ada mujizat bagi kita yang percaya. Masih ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hati yang bergembira adalah obat. Come on, Joe! Jangan malu-malu, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Music. Haleluya. Ini sukacita kami Tuhan Yesus. Ya jemaat Tiberias, angkat suara kita bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Hey, hey. Tiberias, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
Angkat tangan kita katakan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Gereja Tiberias, sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Angkat suara kita lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, Yesus Kristus. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, amin. Oleh kesaksian kita, come on. Iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Siap lebih dahsyat lagi, Gereja Tiberias Indonesia. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Yang bersuka cita katakan haleluya. Sekali lagi bersuka cita, kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari sejenak kita mau tundukkan hati kita pada pagi hari kembali bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk sukacita Tuhan limpahkan bagi setiap kami pada saat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami mau duduk diam untuk terima firman. Kami doa, beri kami hati suara murid dan telinga suara murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kami doa ya Tuhan, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik, tetapi bila kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan tertanam di dalam lubuk batin kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat ganda. Sekali kami berdoa, berkati gembala sidang kami kasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darinti Pariaji diberkati Tuhan. Setiap firman yang disampaikan penuh kuasa, penuh kemuliaan, menjadi berkat. Setiap kami mendengar, kami pasti diberkati, kami pasti terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji,
Dia selamanya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan senang hatimu. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ku tahu, katakan Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Nyatakan Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Senang, siapkan hatimu saudara, terima firman Tuhan di pagi hari ini. Yang terkasih Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Zé Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Daniel Pariaji menyampaikan firman Tuhan di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Mari kita berdoa. Bapa di sebagai Gembala Sidang, Engkau yang pada sekarang terus langit, percaya kamu angkat sebagai Gembala Sidang, sebagai Kaisar kuasa membangun bait Allah di Yerusalem. Tuhan Yesus, suatu hari Engkau datang pada hamba, menyatakan diri, aku Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Ikutlah aku, bangun gereja yang kuasanya tiada tanah dibuka bumi, ngembalikan kuasamu yang anggur, karena kamu seorang martir, untuk mempersiapkan jemaat masuk kerajaan surga. Bukan saya persiapan di bumi, tapi engkau ngajar hamba persiapan surga dimulai sejak di bumi. Bahkan engkau ngajar hamba bagaimana ngubur orang pakai minyak berkali-kali, sebab persiapan untuk masuk kerajaan surga perlu dibangkit sebagai mempelai Kristus untuk tinggal di kerajaan surga. Maka engkau memperlihatkan jemaat bebas sal besar surga di ruang masuk. Kalau hamba dusta, kenapa siapapun yang dusta di mimbar, sak dusta, mereka harus lempar tidak layak di mimbar. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh siapapun yang masuk acara ini Tuhan, kami serahkan mereka jadi warga surga yang engkau perlihatkan di depan tatamu. Jemaat bebas besar surga. Kalau hamba dusta neraka, maka kami doa siapa memperhatikan acara ini, mereka akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Esok hari ini saya sangka Anda bahwa perintah Tuhan pada saya yang
ngembali kuasa minyak anggur Tuhan. Karena saya seorang martir. Tuhan katakan zaman akhir ini mencari seorang martir untuk membeli minyak anggur. Karena persiapan untuk masuk surga Tuhan. Bahkan kelas basuh yaitu pakai minyak anggur. Misalkan Tuhan ngajar saya berkali-kali bagaimana kubur orang agar orang dikubur pakai minyak. Tuhan berkali-kali ngajar saya. Untuk apa? Pakai minyak untuk nanti dibangkitkan menjadi mempelai awet muda. Dimasuki orang-orang tetap awet muda. Kalau di tahun ini orang tua tetap tua. Jadi yang luar biasa orang yang kemasuki muda tetap muda maka dikubur Tuhan katakan harus pakai minyak urapan. Salah kalau nggak pakai minyak urapan. Kenapa? Kebangkitan itu nyangkut jadi mempelai Kristus. Ya bangkit untuk jadi warga surga. Jadi kenapa perlu minyak anggur? Bukan saja di dunia Anda nggak dirusakkan, tapi juga Anda nanti masuk alam roh. Anda tetap muda, nggak dirusakkan jasadmu, tetap muda. Maka ketika sudah saksikan berkali-kali, orang umur 80 tahun, 90 tahun itu dibongkar menjadi muda. Luar biasa, kenapa? Karena Tuhan ngasih saya kubur pakai minyak urapan agar jasad tetap nggak dirusakkan. Maka pakai minyak agar Anda suatu hari dikubur, pesan Anda kepada keluargamu pakai minyak. Untuk apa? Dibangkitkan di akhir zaman, terbang ke surga, Anda awet muda, jadi mempelai. Maka Tuhan ngajar saya bagaimana kembalikan itu. Maka karena Tuhan mengatakan zaman ini pun Tuhan mencari gembala martir untuk kembalikan kuasa minyak dan anggur. Maka kita baca di dalam Yohanes 6, 2:57, bagaimana Tuhan memerintahkan pakai ayat ini untuk membesarkan Anda masuk kerajaan surga. Kita perhatikan ayat ini. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Di situ Tuhan ngajar Anda bagaimana persiapan Anda untuk surga. Dalam hati kurang begitu. Memang aneh, saya ini sebenarnya nggak layak. Saya pernah digandeng Tuhan. Saya doa Tuhan, hamba tidak layak masuk di ruang suci. Hamba coba layak di Tabenin. Jadi memang saya dulu pernah doa, saya tidak mau ke neraka tapi ke surga, dalam hati tetap ke Taman Eden. Yang penting tidak ada api neraka. Kalau api neraka memang ngerikan. Kenapa? Kalau orang ke surga sulit. Kenapa? Karena harus melalui jurang yang dalam. Maka saya minta Tuhan tolong suatu hari saya ke surga, tapi dalam hati saya untuk cukup di Taman Eden. Saya pun waktu menghadap Tuhan, kalau saya dusta, Anda boleh bilang, kalau Pak masih dusta ke neraka. Karena zaman ini banyak orang dusta dekat Tuhan. Dengan suara Tuhan pada, Tuhan mengatakan apa? Kalau orang dengar suara Tuhan, dekat Tuhan, punya ciri apa? Punya ciri Tuhan memberi contoh dua hal, yaitu apa? Orang dekat Tuhan, pertama Tuhan mengatakan, dia akan bangkitin orang mati. Jadi orang merasa bangkit Tuhan, Tuhan memberi contoh. Waktu Lazarus bangkit, Tuhan mengatakan apa? Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ciri orang dipakai Tuhan bangkit orang mati, yaitu sebelum Lazarus. Yang kedua, buka orang lahir buta. Jadi dua pokok itu Tuhan mengatakan apa? Kamu akan melihat kemuliaan Allah kalau kamu bangkit orang mati.
kamu akan melihat kemuliaan Allah kalau Anda, yaitu orang buta, lahir buta, dibukakan. Maka di situ Tuhan mengajar apa? Yaitu bahwa yang pertama, yaitu kalau orang persiapan surga, yaitu apa? Cari mujizat. Yang pertama, orang harus cari mujizat. Cari mujizat. Kedua yang ngomong tuh, cari mujizat, cari tanda-tanda mujizat. Yang kedua, enggak boleh duniawi. Kalau kita mau ke surga, Tuhan tegas mengatakan tidak boleh duniawi. Maka orang yang di duniawi, kalau sudah masuk taman di sana, bersyukur. Tapi Tuhan tegas mengatakan tidak boleh duniawi. Cari apa? Makanan yang membawa hidup kekal di surga, yaitu dengan terima tubuh Yesus yang dimerdekakan Allah, yaitu bahwa dengan tubuh dari Yesus maka Anda akan hidup kekal, akan bangkit dari kiamat. Banyak orang tidak pernah nyebut ayat itu, bahwa persiapan surga ada minyak urapan, yaitu maksudnya Anda suatu hari kalau wafat Anda harus dikurangi minyak urapan. Tuhan ajar demikian. Juga terima tubuh dari Yesus. Yang terpenting, karena apa? Tuhan katakan, kalau terima tubuh darahku, kamu akan bangkit dari kiamat, hidup kekal, masuk kerajaan surga. Jadi masuk kerajaan surga menyangkut ditemukan di tubuh Yesus. Bahkan Tuhan nyebut apa? Perlu minyak urapan. Nanti saya beri ayatnya. Jadi orang suka lupa betapa minyak itu penting, yaitu di bumi. Maaf, kalau persiapan untuk ke surga, orang itu wafat pakai minyak urapan. Tuhan yang ngomong pakai minyak urapan. Kemudian apa? Yaitu Anda waktu di bumi hidup, ya cari makanan yang bawa hidup ke surga. Maka Tuhan katakan cari apa? Mencari mujizat. Betapa penting cari mujizat. Kenapa? Tuhan mau kalau orang ada mujizat, artinya orang itu berasal dari surga. Maka kita baca di sini, yaitu di dalam Yohanes 9:30 sampai 33. Yohanes 9 ayat 30 sampai 33. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Jadi contoh sederhana, kalau orang itu tidak dari Allah, bagaimana bisa membuka orang buta? Maksudnya Tuhan pernah membuka orang buta. Tuhan mengatakan kepada orang buta ini, kamu nanti akan melihat kemuliaan Allah. Artinya apa? Orang dipakai Tuhan harus pernah. Maksudnya cirinya apa? Harus pernah buka orang lahir buta. Tuhan ngomong ini tuh. Anda perhatikan waktu Tuhan mengatakan kepada orang buta, kamu pergi ke Siloam, cuci muka, maka akan melihat kemuliaan Allah. Jadi syarat itu disebutkan tadi, orang harus datang dari Allah. Kalau orang tidak datang dari Allah, tidak bisa berbuat apa. Maka orang dipakai Tuhan harus punya ciri sekali lagi, bisa buka orang air buta. Sebenarnya saya cuma seingat saya sekali buka orang buta, Pak Mulati, yang pakai tongkat putih. Tapi yang bersama saya ikut 5 tahun lebih, yaitu Sandy. Maka dia pernah nyebutin ada Andre lahir buta dibuka. Karena Sandy ikut selama, dia tahu siapa yang, misalkan orang sakit kusta mau saksi, saya nggak kasih. Karena apa? Nanti kalau saksikan orang kusta sembuh, nanti orang ramai orang kusta datang, saya bilang nanti bau, saya bilang. Jadi juga yang tahu Sandy usul, Pak ini ibu ini ingin saksi. Karena apa? Sakit kustanya sembuh, bahkan ada foto-fotonya. Tapi saya bilang Sandy, nanti kalau ada orang kusta saksi, nanti ramai-ramai orang kusta. Itu saya bilang baunya nggak enak, saya bilang gitu. Jadi beberapa kali orang saya kusta yang saksi, saya tolak. Kenapa? Karena badannya biasanya yaitu bekas
bekas luka-luka itu bau. Jadi lagi, maka Tuhan mengatakan apa? Mencari tanda-tanda mujizat. Seperti saya sampaikan pada Anda bahwa kalau gereja mujizat itu gereja kelas puji, Tuhan yang ngomong. Gereja mujizat itu gereja kelas puji. Tuhan mengatakan apa kepada seorang pria Romawi yang ngadap Tuhan berlutut minta hambanya yang mau mati disembuhkan. Dia mengatakan, Tuhan ngomong satu kata saja, hambaku sembuh. Tuhan, aku tidak layak terima Tuhan di rumahku. Tuhan, komentar Tuhan apa kepada orang Romawi ini? Kamu nanti akan makan bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga. Jadi ciri ada gereja mujizat, ada gereja kelas manusia. Tuhan yang ngomong bahwa gereja mujizat, gereja kelas manusia, yaitu di Matius 8 ayat 8:13, saya sebut berkali-kali. Kenapa? Tuhan yang ngomong. Karena dia percaya mujizat, Tuhan ngomong komentar. Kamu nanti bersama Abraham, Ishak, Yakub pesta surga. Artinya apa? Karena mujizat. Karena kalau mujizat itu artinya orang datang dari Tuhan. Kalau orang bukan dari Tuhan, nggak bisa buat apa-apa. Atau dia mengatakan apa? Kalau orang itu tidak datang dari Allah, bisa berbuat apa-apa. Bagian bukan orang buta, kalau dia tidak datang dari Tuhan. Maka komentar tadi mengatakan apa? Bahwa orang untuk dipakai Tuhan, buktikan. Harus buktikan apa? Bukan orang buta. Maka saya buktikan, saya selalu seperti kemarin saya menyaksikan acara di mana waktu Daniel dengan teman-temannya suruh nyembah patung di kerajaan Nebukadnezar, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia, kalau nggak mau dibakar, betul-betul dibakar, maka di api nggak terbakar. Saya maklus dada, saya belum seperti itu, yaitu mau dibakar. Untuk apa? Kalau nggak menyembah, tidak menyembah patung akan dibakar. Tapi saya ingat Tuhan itu saya ini pernah mau ke neraka untuk jemaat, maka Tuhan kasih fasilitas apa? Tuhan ngajar dibayar, diganti apa? Berkat apa? Untuk membangkitkan orang mati. Dalam arti apa? Orang dikubur awet muda. Tuhan ngajar saya berkali-kali tentang bagaimana ngubur yang benar. Saya ada orang yang diajari Tuhan ngubur pakai pengharapan. Kemudian apa? Hadiah Tuhan. Kalau saya selalu bilang saya ingin ke neraka, untuk orang lain hadiahnya apa? Membawa jemaat ke ruang maha suci. Jadi kita percaya bahwa orang yang imannya besar kepada Tuhan, maka juga dia itu penuh kuasa dan mujizat. Maka Tuhan yang mengatakan apa? Yaitu kita baca sekarang, ya di Yohanes 6 ya. Matius 16 ya. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan memikul aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ngajar tadi di Yohanes 6 bahwa apa? Orang bersiap ke surga yang pertama cari mujizat. Tuhan yang ngomong bukan saya, cari mujizat, masuk dalam hati ke masuci, kelas masuci. Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita disalibkan, maunya apa? Ngundang Anda pesta surga, duduk bersama, makan bersama di surga. Maunya Tuhan. Jadi korban Tuhan yang telah disalibkan, mati untuk tidak bangkit, maunya yaitu Anda berjuang ke masuci. Tuhan korban besar, maunya juga Anda semua harus punya program untuk balas kasih Tuhan. Anda ke masuci, Tuhan ngajar tadi yang pertama orang cari mujizat. Tuhan yang ngomong cari tanda-tanda, artinya cari mujizat. Maka kalau gereja mujizat itu gereja kelas masuci. Yang kedua orang nggak boleh duniawi, jadi nggak boleh duniawi. Kenapa Tuhan pilih saya? Saya ini orang tidak duniawi sejak kecil. Saya nggak pernah mau menerima uang dari orang lain. Saya selalu percaya saya bisa kecukupan. Saya punya iman tidak akan kekurangan dan sebagainya. Jadi yang kedua sekali Tuhan mengatakan persiapan Anda ke surga adalah apa? Adalah Anda nggak boleh duniawi. Tuhan terangkan di sini yang kedua. Tuhan terangkan apa? Apa gunanya kamu punya dunia isinya kalau kamu hilang nyawa? Sekali lagi Tuhan katakan apa gunanya kamu punya dunia isinya hilang nyawa? Jadi perhatikan, satu roh Anda manusia lebih berharga daripada dunia sama isinya. Maka Tuhan ingatkan sekali lagi, zaman ini zaman kesesakan, zaman cobaan. Maka Anda renungkan bahwa roh Anda perlu persiapkan surga, roh Anda perlu Anda perjuangkan agar Anda betul-betul masuk kerajaan surga. Anda betul berjuang di masa kesesakan ini. Saya juga menangis ingat orang-orang yang berita, orang yang katakanlah salaman, orang bisa kena corona, orang begitu dekat sama orang bisa corona, betapa menderitanya, betapa menderita. Saya juga menangis kalau orang-orang lebih-lebih nggak kaya, kekurangan, ditambah corona. Saya betul-betul menangis kenapa? Kasihan orang itu. Zaman sekarang orang ada yang dipecat, zaman sekarang betul-betul menyadari zaman sekarang zaman kesesakan, zaman cobaan. Tapi mari Anda dan saya, Tuhan tembus Anda dengan mahal. Artinya apa? Anda harus menang cobaan. Kalau Tuhan telah mengatakan apa? Kalau ikut Tuhan harus mau nyangkal dirinya. Maka artinya apa? Anda melawan cobaan ini, menang apapun Anda, apapun cobanya. Tuhan pernah berkata, kalau kamu nggak boleh suam-suam, harus hidup yang baik, yang suci. Kenapa? Kalau orang suam-suam, Tuhan katakan dimutahkan. Jadi hanya kita selalu berjuang, hidup yang baik, hidup yang suci. Jangan sampai karena Anda, ya saya percaya Anda nggak akan PHK. Saya punya iman, Anda diberkati, tidak sakit, tidak miskin. Anda punya iman. Anda dalam Tuhan, Anda tidak kena corona. Doa saya kepada siapa yang percaya minyak anggur, Anda tidak akan miskin, nggak bangkrut, tidak akan kena corona. Itu iman saya. Maka itulah kalau sampaikan, Anda harus kuat. Tuhan ngasih senjata murah-meriah, minyak anggur senjata murah-meriah yang bawa Anda ke surga. Sekali lagi, minyak anggur senjata murah-meriah. Gereja memberikan cuma-cuma. Gereja memberikan cuma. Kalau orang fina saya bilang jual minyak, itu nakal tuh. Pasti dimarahi Tuhan. Kenapa perintah Tuhan kembalikan minyak anggur langsung kepada saya? Karena saya orang yang mau korban untuk orang lain. Karena saya mau ke neraka untuk Anda. Maka Tuhan biar dia saya, yaitu kembali kuasa minyak anggur yang kuasanya, istilah Tuhan, kuasa yang
tiada teraya di muka bumi. Jadi perhatikan Tuhan apa gunanya punya dunia sia hilang jauh. Maka kita mengucap syukur pada Tuhan, kasihnya, kemurahannya. Kita kalau merayakan nanti kenakan Tuhan kita sambut, yaitu kenakan Tuhan kita rayakan seperti hari Minggu, hari Kamis yang datang, yaitu kita merayakan kenakan Tuhan surga, yang Tuhan dengan surga menyerahkan tubuh nyawanya. Maka Tuhan katakan apa? Ada terima tubuh Yesus, Anda akan diselamatkan, akan Anda bangkit dari kiamat, Anda akan terbang kerajaan surga. Maka sekali lagi di dalam kesesakan seperti mari kita sadar betapa Tuhan telah nebus Anda dengan tubuh Yesus. Tapi Anda yang Tuhan telah bangkit menyerahkan tubuhnya, darahnya, maka Anda pun harus dituntut Tuhan untuk hidup kekal bangkit, harus terima tubuh Yesus. Maka mari kita bersama berjuang betul masuk dalam surga. Apa gunanya sekali lagi punya dunia isinya? Mari kita, Anda berdoa, Anda melawan cobaan ini, Anda menang, Anda dua, Anda tidak akan mengalami kemiskinan, kebangkrutan, lebih-lebih tidak kena virus corona. Perjuangan Anda di dunianya, Anda jangan sampai kalah sama cobaan, jangan kalah sama setan. Mari Anda bisa berjuang betul-betul untuk ke surga. Sampai Tuhan katakan apa? Menyangka dirinya, artinya apa? Kita apapun terjadi, kita terima Yesus sama yang telah dulu kita naik ke surga. Kita raga di yang datang, maka sekali lagi Tuhan mendoli kita, maka serahkan tubuh darahnya untuk kita. Maka kita tuntut apa? Untuk nanti ke surga pun persiapan Anda harus, Tuhan katakan, terima tubuh darahku, akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Maka sekali lagi, kalau Anda berjuang bersama saya, jangan dosa, jangan salah. Sekali lagi, jangan dosa, salah, maka Anda akan menang atas cobaan ini. Maka kalau Tuhan mengatakan di antara muridnya ada yang tidak akan mati sebelum datang, maksudnya Yohanes. Yohanes sampai paling kasih Tuhan. Yohanes adalah yang menurut kitab Wahyu, kita pakai zaman. Jadi Tuhan mengatakan di antara yang hadir tidak akan mati. Maksudnya Yohanes yang harus kita Wahyu. Anda tahu kitab Wahyu itu pernah 3 tahun ditolak karena tulis tentang kecaman, tentang kedatangan Tuhan. Dulu orang tidak mengakui, tapi akhirnya mengakui. Karena kata-kata Yohanes itu luar biasa. Seperti minyak anggur tidak rusakan, yang nulis hanya satu rasul, yaitu Yohanes. Yang ada minyak anggur tidak rusakan, dan kita sudah buktikan orang dikubur pakai minyak nggak dosa, semua jadi muda. Di dunia nggak pernah ada. Tiba-tiba sudah 5-6 kali lebih bahwa orang dikubur tua 90 tahun dibuka menjadi muda. Maka konsep Allah itu Anda nanti menjadi mulai di surga. Konsep Allah dimasuki Anda tetap muda. Maka kita kejar, maka Anda di mana melangkah Anda perlu minyak. Bukan saja perlu waktu kita hidup di dunia ada minyak, tapi juga waktu persiapan Anda untuk jadi mulai, untuk masuk ke masusi. Maka Anda perlu diurapi minyak, yaitu agar Anda semua, yaitu katalah, akan bangkit dari kiamat menjadi mulai. Maka yang ketiga Tuhan katakan harus apa? Harus menerima tubuh Yesus. Kita baca di sini Yohanes 6:48-55. Tuhan mengatakan di sini bahwa Anda perlu tubuh Yesus untuk bangkit dari kiamat, terbang ke surga. Yohanes 6 ayat 48-55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Demikian firman Tuhan. Tuhan sudah menegaskan apa? Tuhan telah ditombak, ditikam, menyerahkan tubuh darahnya. Tuhan menegaskan apa? Hidup kekal, bangkit dari maut hanya satu. Anda menerima tubuh Yesus. Seorang mati, diajari Tuhan berjalan lebih 7 kali. Selalu diajarin. Kalau saya salah dikit, ditegur saya. Jadi betapa pentingnya kalau Anda berjaman karena apa? Karena perjanjian itu betul dengan tubuh dari, nggak boleh Anda campur. Maka di rumah Anda yang ada perjamuan roti, air anggur, maka Anda nggak boleh campur. Memang roti tamar enak masuk ke tempat manis, tapi Tuhan katakan salah. Karena berapa kali saya ikut ibadah di gereja atau di suatu biara, maka roti itu masuk anggur. Itu salah. Sekali lagi, Anda nggak boleh kalau ikut acara perjamuan yang roti masuk anggur. Tuhan negur sangat keras. Kenapa orang melakukan, tapi aneh. Berapa kali saya ikut acara yaitu di gereja, kalau acara roti dan sebagainya, kebanyakan maksudnya ngirit, nggak pakai anggur. Maksudnya nggak pakai roti, maksudnya nggak dipisah roti anggur. Padahal Tuhan mengatakan apa? Kalau roti masuk anggur itu iblis bisa masuk. Maka kita baca sekarang bahwa Tuhan negur, nggak boleh orang makan roti enak pakai anggur dimakan. Saya sampaikan karena banyak gereja lakukan seperti itu, tapi saya beri ayat yang dimana Tuhan negur, nggak boleh roti masuk anggur lagi. Tuhan negur, orang tidak boleh makan berjaman roti masuk anggur. Memang enak, singkat padat, tapi Tuhan negur keras. Maka saya beri ayat di mana Tuhan negur keras, yaitu negur keras kepada muridnya. Maka kita baca di sini, ya di Yohanes 13, 2:30, Tuhan tegas katakan apa? Katakan bahwa kalau Anda bawa roti, motong roti di rumah, anakmu mungkin lihat enak kalau masuk ke anggur, tapi itu salah. Perhatikan, Tuhan ngomong itu salah. Yohanes 13 ayat 21-20. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang Yesus maksudkan mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi.
Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian firman Tuhan. Jadi dulu sebelum bergereja, sampai ibu sering diundang orang, maka kalau retas sering berjaman, tapi mau yang gampang saja, roti masuk anggur. Tapi Anda perhatikan, Tuhan beri contoh yang keras. Kan Tuhan mengatakan tubuhku, darahku. Jadi bukan lalu, gimana orang kedua kalau roti masuk anggur, kan sulit. Tapi banyak orang melakukan. Sekali lagi, sampai hari banyak orang melakukan. Saya lihat sendiri, saya pernah ikut tertat, ikut suatu ibadah dan sebagainya, kok aneh ya. Maka ada orang melakukan, tapi Anda kalau ada suatu saat ada orang berjaman roti masuk anggur supaya enak murah meriah, maka itu salah. Tuhan Agus gambarkan waktu Petrus tanya Tuhan, siapa yang berkhianat? Maka Tuhan bicara, orang yang ku masukkan roti ke anggur, aku berikan orang itu. Dan saat Tuhan Yesus masukkan roti ke anggur, beri Yudas, dikatakan saat itu iblis masuk ke Yudas. Jadi kalau ayat tadi nggak berapa, ternyata kalau orang terima roti masuk anggur diberikan, iblis yang masuk, Tuhan yang ngomong. Jika hati-hati, karena banyak orang yang retat di luar kota, selalu begitu. Saya pernah mengalami berkali-kali. Maka hati-hati kalau Anda diundang orang retat, kalau Anda sampai diberikan roti masuk anggur, Anda jangan mau. Tuhan keras menolak hal itu. Bahkan Tuhan ngomong keras ya, saat itu iblis masuk ke Yudas, Yudas terima roti. Tuhan beri contoh yang tegas. Bapak orang tidak boleh roti masuk anggur, jadi nggak boleh. Anda hati-hati kalau diundang orang, diajak keluarga, yaitu yang berjamannya roti masuk anggur. Tadi kembali bahwa minyak itu keras, Tuhan ngomong keras. Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku, yaitu minyak pelumas untuk madang Allah. Tapi sampai kepada Anda bahwa sekali lagi saya sampaikan apa? Tuhan ngajar betapa Anda itu karena itu penting. Banyak orang lakukan, ada gereja yang boleh membakar. Hati-hati di Singapura dibakar. Hati-hati kalau Anda di Singapura, Anda jangan sampai dibakar, karena konsep Allah itu Anda dibangkitkan, bahkan bangkit jadi mempelai. Maka Tuhan beri contoh berkali-kali, yaitu Anda kalau dikubur pakai minyak. Sekali lagi, Tuhan ngomong dikubur pakai minyak. Untuk apa? Agar Anda bangkit jadi mempelai. Itu udah. Titipes sudah saksikan 5-6 kali. Banyak kali. Orang umur 12 tahun dikubur, dibongkar jadi muda. Contohnya, misalkan di center, Pak Budi, anaknya Pak Antoni bekerja di center, umur 20 tahun lebih, maka dibongkar, motor rusak, maka jadi muda. Banyak sekali terjadi, yaitu TBS, orang dikubur pakai minyak karena perintah Tuhan, itu dibongkar jadi muda. Puasa Anda kalau sudah umur, yaitu Anda kalau memang Anda di TBS, Anda pesan anakmu kalau kubur itu pakai minyak, itu perintah Tuhan, dicontoh. Karena banyak saya perhatikan ada beberapa kali orang yang di TBS karena anaknya gereja lain, kuburnya nggak pakai cara minyak. Pada Tuhan tegas mengatakan untuk bangkit dari kiamat jadi mulai perlu dikubur dengan minyak urapan. Tuhan pun dicontoh apa? Kalau Tuhan mau pakai minyak sederhana, apa Anda tidak? Tuhan dicontoh, artinya kita harus lakukan. Maka sekali lagi kita baca lagi tentang minyak, karena banyak orang lupa, yaitu di Matius 26, 6-13, Tuhan negaskan apa? Negaskan Anda perlu tubuhmu urapi minyak.
Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, Tuhan Yesus saja diminyaki tubuhnya, tegas-tegas persiapan penguburan. Kalau Tuhan katakan persiapan penguburan pakai minyak, mengapa Anda tidak pakai minyak? Tuhan mengatakan kepada setiap Injil, ada ayat itu, artinya pentingnya. Nggak tahu orang suka lupa, bahkan ada seorang rekan pendeta, bapaknya gembala tuh. Tapi saya tanya, apa pernah dibicarakan di gerejamu bahwa kalau dikubur itu pakai minyak? Pesan Tuhan, di mana di dunia ada, diingat peristiwa pengurapan tubuh pakai minyak. Persiapan penguburan untuk apa? Begitu penting agar Anda bangkit jadi mempelai. Jadi lagi, begitu pentingnya pakai minyak agar Anda bangkit. Karena konsep Allah Anda kemas suci, jadi mempelai awet muda. Saya pernah minta Tuhan, saya merasa nggak layak di ruang masuci. Tuhan, hamba tidak layak di sini, hamba milih di Taman Eden. Karena kalau Anda di masuci bisa lihat di bawah suatu taman yang luas, Taman Eden. Saya doa, Tuhan, hamba milih Taman Eden. Dalam sekejap saya di Taman Eden, saya ketemu orang tua tetap tua, nggak ada bajunya semua biasa. Artinya tidak ada kemuliaan, maka mari Anda kejar. Di masuci Anda punya jubah kemuliaan, putih keemasan, Anda kejar itu. Itulah Tuhan katakan apa? Beli daripadaku jubah keputihan, maksudnya jubah yang murni, kesucian. Anda kejar itu. Di masuci Anda awet muda, keren lagi, ada kemuliaan. Tidak seperti di dunia biasa, bajumu biasa, bajunya biasa, nggak ada kemuliaan. Mari kita kejar ke masuci. Anda mulia, ada kemuliaan. Putih keemasan, baju mulia, awet muda lagi. Siapa tidak mau awet muda? Artinya sepanjang masa kalau ada di masuci, Anda ada kemuliaan, awet muda. Mari kita kejar konsep Allah yang korban untuk kita, kelas masuci. Maka Tuhan mencari sampai hari ini. Tuhan, kalau saya dusta neraka, pasti aku zaman akhir ini mencari seorang martir. Untuk apa? Mengembalikan minyak anggur. Tuhan mencari martir untuk membawa Anda ke masuci. Jadi Tuhan terang kepada saya, kalau gereja masuci, gerejanya gembala Yesus martir itu, gereja masuci. Maka Tuhan mencari gembala-gembala martir. Maka Anda berdoa agar banyak gembala martir. Tuhan yang bilang mencari gembala martir untuk membawa orang masuci. Maka konsep artinya apa? Artinya dengan mati untuk kita disalibkan agar Anda dan saya ke masuci. Maka kita kejar Anda dan saya agar Anda akan masuci. Maka sederhana Anda pun dukung dengan minyak agar bangkit sebagai mempelai. Kalau saya ngotong terang pada Anda, Tuhan ngomong apa? Betapa pentingnya minyak. Orang suka lupa betapa pentingnya minyak urapan. Maka dulu kalau saya proklamirkan, ada gereja ngedek,
Tidak sembah minyak. Minyak itu untuk muliakan kita, muliakan Anda. Karena Anda diciptakan mulia, segambar seperti Allah. Maka gimana Anda mulia? Artinya kalau Anda kemanusiaan mulia, itu caranya juga gampang. Dengan minyak urapan Anda mulia, segambar. Karena Anda diciptakan mulia, segambar. Minyak urapan itu menggambarkan apa? Menggambarkan agar muliakan Allah, muliakan Tuhan, tapi juga muliakan Anda. Minyak itu muliakan Anda agar Anda mulia segambar piala, yaitu Anda kejar di ruang masuci. Maka saya lihat lagi betapa Tuhan menganggap penting minyak urapan. Orang suka lupa. Maka kalau saya ingat tersenyum, bagaimana orang redak saya itu gereja jual minyak, nyembah minyak. Saya tidak pernah minta-minta. Maka saya ingin memberi Anda ketegasan betapa pentingnya Tuhan mengajar tentang minyak urapan. Maka kita baca tiga Tuhan anggap penting. Tuhan katakan apa? Daripadaku minyak pelumas. Untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Allah. Maka kita baca di sini, yaitu di Wahyu 3:18-22. Ayat ini begitu penting Anda perhatikan sekali. Ayat ini begitu penting Anda harus perhatikan. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. MC silakan siap-siap, saya akan akhiri khotbah ini. Jadi perhatikan, Tuhan menganggap begitu penting minyak urapan. Betapa Tuhan katakan apa? Kalau Anda misalkan jatuh pun dosa, nama suam-suam, Tuhan katakan dimutahkan. Tapi Tuhan beri jalan untuk Anda agar tidak dimutahkan. Yaitu pertama Tuhan katakan apa? Beli emas daripadaku. Yaitu emas itu gambar orang dicoba, dimurnikan, dibakar di api. Artinya betapa? Maka kalau Tuhan katakan apa? Ikut aku, harus bisa menyangkal dirinya. Yaitu adanya bisa menyangkal dosa, menyangkal segala kesalahan. Maka Tuhan katakan beli emas daripadaku. Artinya betapa kalau Anda jatuh pun dosa, Anda yaitu jangan sampai juta lagi. Ini zaman lagi, maka Anda berjuang untuk kelas emas suci. Beli emas dimurnikan, artinya dibakar. Saya pun seorang, mungkin orang anggap kita enak. Ya memang saya dipilih Tuhan enak. Saya pun bersama ibu mengalami cobaan. Dipilih Tuhan, ibu sampai lumpuh 3 tahun lebih untuk dipilih Tuhan. Artinya dimurnikan, mengalami cobaan. Saya pun pernah difonis mati dokter. 2-3 tahun akan mati. Kanker otak. Maka saya beri karunia Tuhan, yaitu ketika itu difonis mati dokter, operasi otak. Maka saya dikatakan kepada Anda bahwa akhirnya saya berjalan bersama ibu 3 kali sehari. Hilang sendirinya. Pada waktu saya sakit, kepala saya jorkan tembok. Maka ternyata perjalanan betapa kuasanya. Maka kalau orang di Amerika, di Paris, atau di Australia, orang difonis mati kanker, dia berjaman. Juga Pak Sandy saksikan apa?
Pak Suwono di Puspati Kanker di Singapura, dia perjamuan, akhirnya dia juga bebas dari maut, bebas dari operasi yang luar biasa. Dia masih dokter, maka akhirnya ke Jakarta, ke Sarbini, dia perjamuan, maka dia akhirnya bebas dari operasi, bebas dari maut, dengan perjalanan betapa kuasanya, maka dengan tubuh Yesus. Tuhan katakan apa? Kuasanya tiada terlalu mengetahui. Maka Anda, cawan juga Anda perlu miyangkur. Kalau ada yang bersaksi, orang corona terima perjamuan, disembuhkan, maka Anda pun ada masalah besar. Ada, kalau operasi jantung, kanker, Anda minta perjamuan, minyak urapan, maka disembuhkan. Maka Tuhan katakan, beli minyak daripadaku untuk memandang kemuliaan. Betapa pentingnya Tuhan katakan sebelum makan bersama-sama Tuhan. Tuhan katakan beli daripadaku minyak untuk memandang kemuliaan. Jadi peristiwa Henok, yaitu orang pertama diundang ke surga, yaitu dia ketemu di surga dengan Mikael. Maka Mikael bilang, pesan Allah yang maha tinggi, kamu belum bisa surga, sebelum kamu belum diurapi minyak. Maka Henok kembali diurapinya, baru bisa masuk surga. Karena saya perintah Tuhan untuk membaca kitab Yahudi kuno. Disebutkan di situ, akhirnya Henok ke bumi diurapinya, baru diantar Mikael masuk ke surga. Jadi sekali lagi, Tuhan begitu memandang penting minyak harapan. Beli padaku minyak untuk memandang belilah. Ada minyak maka Anda akan memandang belilah. Anda masuk surga. Sekali lagi, Tuhan menganggap begitu penting minyak harapan. Maka Anda tidak, Tuhan ngomong menghargai. Bahkan ada orang bersaga minyak di Lukas 7 dikatakan apa? Tuhan katakan dosa yang banyak itu diampuni. Jadi bersaga minyak ternyata masuk menyangkut pengampunan dosa. Sekali lagi menyangkut pengampunan dosa. Maka betapa pentingnya minyak harapan. Tuhan sendiri mau diurapinya. Mengapa Anda tidak mau urapinya? Sekali lagi, mari kita katakan sama akhir. Terima Tuhan Yesus minyak harapan. Untuk apa? Untuk menanggulanlah. Mari kita jaman lagi betul. Apapun kesulitan Anda, harus punya iman teratasi dengan tubuh Yesus minyak harapan. Anda tidak akan dirusakkan. Amin. Silakan kembali ke MC. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sungguh memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, satukan hati kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami yang terkasih Tuhan. Biar Engkau yang mengasihi gembala sidang kami ya Bapa. Bersama dengan Ibu gembala sidang kami Tuhan. Kami ucapkan berkat kesehatan umur yang panjang. Gembala sidang kami ya Bapa. Bersama dengan Ibu gembala sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada siang hari ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Persembahan syukur kami Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kami percaya setiap kami yang memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah mengalami resesi. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus selalu buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Kami siap bawa yang terbaik melalui persembahan syukur kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Gembala Martir Pendeta Dr. Saya Pariaji yang diajari sakramen perjamuan kudus langsung oleh Tuhan Yesus. Karena hanya kepada orang yang punya roh martir seperti Yohanes diberi kuasa melayani untuk membentuk roti dan anggur menjadi roti yang turun dari surga, menjadi tubuh dan darah Yesus. Bersama-sama naikkan pujian, Yesus Kau telah mati bagiku, hapus dosaku, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup.
Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kembali bersama-sama kita panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita kasihakan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, dipimpin masuk oleh Kepala kita. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita baca lebih dulu Yohanes 6, 53, 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
sisi Tuhan ngajar tegas bahwa kebangkitan hari kiamat ditemukan di tubuh Yesus. Untuk Anda terbang kawan, ditemukan di tubuh Yesus. Serta untuk Anda sepanjang masa di surga, ditemukan di tubuh Yesus. Maka itulah kalau Anda terima perjanjian ini, betapa kuasanya. Anda nyatu dengan Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan nyatu dengan Bapa di surga. Kalau Anda terima tubuh Yesus, Tuhan mengatakan nyatu dengan Tuhan Yesus. Agar Anda dan saya nyatu Tuhan Yesus, bukan saya di bumi, agar Anda dan saya nanti nyatu dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Mari kita angkat roti, kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku, jiwa rohku untuk dibangkitin bagi zaman dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker tumor, kami tidak terkapar di operasi, kami tolak virus corona, agar keluarga kami, bangsa kami bebaskan dari virus corona. Kami doa dengan tubuh Yesus, kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Sila kutuk penyakit, siapapun berjalan dengan kami hari ini, kita tolak kutuk operasi, kita kutuk kanker tumor, tidak terkapar di meja operasi. Kami doa, setelah penyakit hari ini sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kau segala dosamu, dosaku diampuni. Kami doa, kami disucikan, pikiranku, perkataanku, perbuatanku, keluarga kami bebas virus corona, keluarga kami tolak segala penyakit dan beritaan. Kami tolak perzinahan, percabulan, keluarga kami, tidak ada orang ketiga di rumah tangga kami. Berkati kami, keluarga kami semua diselamatkan, disembuhkan dari ujung rambut, ujung kaki. Kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak pikun lumpuh, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa, kami diurapi penuh kulan, penuh kuasa, anak-anak muda yang pandai, cerdas. Kami tolak gagal, kami tolak miskin bangkrut. Kami doa, kami diurapi bebas dari virus corona, bebas dari kemiskinan, kebangkrutan, tidak kurangan, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami doa tidak sakit perut, tidak sakit persenangan, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tulang-tulangku sehat. Kami tolak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, setelah penyakitku hari sembuh, sudah disembuhkan di atas kayu salib. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda, tolong Tuhan sembuhkan hari ini.
dalam Tuhan Yesus, Tuhan merintahkan, mengucapkan bahwa percaya roti mana zaman Musa 40 tahun di padang gurun makan tidur. Kami, artinya kami semua hidup di bumi di surga, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kena resesi ekonomi. Yang kedua, jam roti setiap hari harus jumlah kemuliaan. Kami akan bangkit hari kiamat, akan mulia, terbang kawan, masuk kerajaan surga, punya rumah di surga. Berkati kami yang belum punya rumah di bumi, berkati rumah di bumi. Yang ketiga, jam roti setiap hari ada kasut baru, sepatu baru. Tuhan Yesus menerangkan bahwa kasut gambaran keluarga kami, generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami tolak. Berkati apapun usaha kami, pekerjaan kami berhasil, diberkati sekali ganda, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Segala penyakit hari sudah sembuh, diangkat di atas kausai keluarga kami, bangsa kami, bebaskan virus guna dalam nama Tuhan, dari Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat biaya ini dalam nama Yesus, ilham harapan Tuhan Yesus lulus di langit, pasti tugas mengubah harapan untuk membagi orang mati, musuh setan, bakas setan, agar mereka siapapun yang ada minyak ini diurapi. Muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, muliakan kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus diurapi minyak ini agar kami mulia. Yang segamanya kami doa tidak miskin, tidak sakit, dipakai rumah kami, tidak ada virus corona di rumah tangga kami, bangsa kami diberkati, bebaskan virus corona, berkati keluarga kami, semua dipagari, lindungi. Kami tolak virus corona, kami doa sila penyakit sudah sembuh, minyak ini urapi kami, agar kami bersama keluarga menjadi warga surga, bersama keluarga akan bangkit dari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Segala kutuk penyakit dan penderitaan diurapi, sudah sembuh, diangkat di atas kausai. Inilah minyak urapan. Kita akan tutup ibadah ini. Kami berkati siapa yang menyaksikan asal agar mereka semua akan masuk surga. Siapa mereka sendiri tidak akan kena virus corona. Mereka diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak generasi. Anda diberkati sebagai warga surga agar bangkit hari kiamat masuk surga. Anda diberkati, keluarga berkati, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Anda diberkati lepas dari kutuk gagal, kutuk miskin. Diberkati rumah tanggamu agar rumahmu akan tersedia rumah di kerajaan surga. Anda diberkati, keluarga kami, keluargamu semua akan bangkit hari kiamat, terbang masuk kerajaan. Anda diberkati, dan keluargamu semua bebas bersyukur. Anda diberkati, Anda akan diselamatkan masuk surga. Anda diberkati, akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Anda diberkati, keluargamu semua selamat masuk surga. Diberkati, keluargamu bebas bersyukur, bangsa kita juga bebas bersyukur. Anda diberkati, agar Anda dan saya sehat semua. Diberkati, agar Anda semua bangkit hari kiamat. Anda dan saya akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Anda dan saya sepanjang masa, dia Anda dan saya sepanjang masa menjadi tetangga di kerajaan surga. Anda diberkati, Anda semua selamat masuk surga, bebas dari penyakit, bebas virus corona. Anda pergi keluarga yang bahagia, diberkati. Anda semua akan
bersama kami sepanjang masa diam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada sesi yang kedua, dipimpin langsung oleh Bapak Gembala Sidang bersama dengan Ibu Gembala Sidang. Imani percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, kita sudah terima mujizat Tuhan. Dengan hati bersyukur, angkat tangan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.